Welcome to my channel Maya Pujawati. Kembali lagi dalam channel pembelajaran Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ceria dan tetap semangat untuk belajar daring. Oke? Kali ini Bu Maya akan mengajarkan materi tentang gaya gesekan dan gaya berat untuk kelas 8 SMP atau MTS. Tolong disimak ya materi ini. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang gaya gesekan anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Gaya gesekan adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah benda. Besarnya gaya gesekan tergantung pada kekasaran atau kehalusan permukaan benda. Oke. Nah, gaya gesekan apa saja yang menguntungkan? Oke, silakan disimak. Yang pertama adalah gaya gesekan antara sepatu dengan tanah, sehingga menyebabkan manusia dapat berjalan tanpa tergelincir atau terjatuh. Yang kedua adalah gaya gesekan antara ban mobil atau motor yang dibuat berulir atau kasar dengan jalan, menyebabkan gaya gesekan dengan jalan lebih besar, sehingga kendaraan bergerak tanpa terselip atau tergelincir. Yang ketiga, gaya gesekan antara karet rem dan roda kendaraan yang menyebabkan kendaraan dapat mengurangi kecepatannya. Dan yang keempat adalah gaya gesekan amplas dengan kayu yang membuat permukaan kayu menjadi halus. Oke? Nah, berikut ini adalah gambar gaya gesekan yang menguntungkan. Kalian bisa lihat, ini adalah gaya gesekan antara sepatu dengan tanah atau dengan aspal. Kemudian yang kedua adalah gaya gesekan antara ban motor dengan jalan. Yang ketiga adalah gaya gesekan antara karet rem dan roda kendaraan. Dan yang keempat adalah gaya gesekan antara amplas dengan kayu. Oke anak-anak? Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang berikutnya adalah gaya gesekan yang merugikan. Kira-kira apa saja ya? Oke, yang pertama adalah gaya gesekan ban dengan jalan yang menyebabkan ban mobil cepat halus atau aus. Selain itu, kecepatan ini dapat menghambat gerak mobil sehingga mobil tidak dapat bergerak dengan kelajuan tinggi. Yang kedua adalah gaya gesekan pada bagian-bagian yang ada dalam mesin mobil atau motor yang dapat menimbulkan panas yang berlebihan. Nah, hal ini yang dapat menyebabkan mesin mobil aus atau mobil cepat rusak. Yang ketiga adalah gaya gesekan pada rem membuat karet atau kampas rem menjadi tipis. Dan yang keempat adalah gesekan antara air laut dan kapal laut yang dapat menghambat gerak kapal laut. Nah, untuk mengatasi hal ini, ujung kapal laut dibuat lancip sehingga gesekan antara kapal laut dan air laut dapat diperkecil. Oke? Kalian dapat melihat gambar gaya gesekan yang merugikan. Nah, di sini adalah ban mobil yang aus atau tipis. Yang kedua adalah mesin motor yang panas. Dan yang ketiga adalah kampas rem menjadi tipis. Dan yang keempat adalah gesekan antara air laut dan kapal laut. Dan yang kelima kalian bisa lihat ya, ini adalah contoh rem cakram kendaraan yang bekerja berdasarkan gaya gesekan. Dan yang berikutnya adalah gesekan udara dengan mobil yang bisa menghambat gerak mobil. Oke anak-anak, nah di sini gaya gesekan dapat dikurangin dengan cara 1. Memberi pelumas, 2. Memasang peluru pada laker, 3. Memberi roda-roda pada benda yang berat. Oke, kita lanjut. Nah, gaya gesekan terbagi menjadi dua macam, yaitu gaya gesek statis, yaitu gaya gesekan antara dua benda yang akan mulai bergerak atau masih diam.
Dan yang kedua adalah gaya gesekan kinetis, yaitu gaya gesekan antara dua benda yang mana salah satu bendanya ada yang bergerak. Oke, nah perbedaan antara gaya gesekan statis atau kinetik, ini juga bisa kinetis ya. Nah, di sini adalah untuk gaya gesekan statis adalah gaya gesekan yang terjadi pada benda yang diam, Fs-nya sama dengan μs kali n. Keterangannya Fs adalah gaya gesekan statis satuannya Newton, μs adalah koefisien gaya gesek statis, n adalah gaya normal satuannya Newton. Kemudian gaya gesekan kinetis adalah gaya gesek yang terjadi pada benda yang bergerak. Rumusnya Fk sama dengan μk kali n. Keterangannya Fk adalah gaya gesek kinetik atau kinetis satuannya Newton, μk adalah koefisien gaya gesek kinetis, n adalah gaya normal atau satuannya Newton. Nah, gaya berat terbagi menjadi atau dapat digolongkan menjadi dua, massa dan berat. Massa adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung di dalam suatu benda. Massa diukur menggunakan raca dan massa termasuk dalam besaran skalar, besaran yang hanya mempunyai nilai saja, tidak mempunyai arah. Kemudian berat. Berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Berat merupakan besaran yang memiliki arah atau biasa disebut dengan besaran vektor. Arah berat selalu tegak lurus terhadap permukaan bumi, dan berat merupakan salah satu bentuk gaya dan dapat diukur menggunakan raca pegas atau dinamometer. Nah, hubungan antara berat, massa, dan gravitasi dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan M dikalikan dengan G. Untuk keterangannya, G itu adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya Newton per kilogram atau meter per sekon pangkat 2. W adalah gaya berat, satuannya Newton. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Nah, untuk rumus ini kalian bisa buat dalam rumus segitiga. W di atas, M dan G di bawah. W itu pembagian, MG itu perkalian. Jadi kalau kalian mau cari W, tutup W, jadi W sama dengan M kali G. Kalau kalian mau cari M, berarti tutup M sama dengan W dibagi dengan G. Kalau kalian mau cari G, tutup G. Jadi W dibagi dengan M. Berikut adalah contoh dari gaya gesekan dan gaya berat. Contoh soal yang pertama. Massa Ani 45 kg. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 Newton per kilogram, nah hitunglah berat Ani. Untuk pertama, kalian tulis dulu diketahuinya. M Ani itu adalah massa Aninya 45 kg. G atau gravitasi buminya adalah 9,8 Newton per kilogram. Yang ditanya adalah W Ani atau berat si Ani. Jawab, W Ani sama dengan M kali G. M yang 45 kilo dikalikan dengan G nya 9,8 Newton per kilogram. Nah, 45 kali 9,8 hasilnya adalah 441 Newton. Contoh soal yang kedua. Massa sebuah batu di bumi 20 kg. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 Newton per kilogram dan percepatan gravitasi bulan 1/6 percepatan gravitasi bumi, berapakah berat batu yang hilang ketika dibawa ke bulan? Penyelesaiannya tulis diketahuinya. M bumi itu sama dengan M bulan, yaitu 20 kg. G bumi itu 9,8 Newton per kilogram, dan G bulan itu adalah 1/6, ini ya, 1/6 dari percepatan gravitasi bumi. Berarti 1/6 dikalikan dengan 9,8 Newton per kilogram, dibagi hasilnya ada 1,63 Newton per kilogram. Yang ditanya adalah berapa berat di bulan? Jawab, berat di bumi itu adalah massa bumi kali gravitasi bumi. 20 kg dikalikan dengan 9,8 Newton per kilogram, yaitu 196 Newton. Itu adalah berat di bumi. Sedangkan berat di bulan adalah massa bulan dikalikan dengan G bulan, yaitu 20 kg dikalikan dengan 1,63 Newton per kilogram. Hasilnya adalah 32,6 Newton. Jadi W batu yang hilang ketika dibawa ke bulan adalah
W hilang sama dengan W bumi dikurangkan dengan W bulan, yaitu 196 Newton dikurangkan dengan 32,6 Newton. Jadi hasilnya adalah 163,4 Newton. Sehingga berat batu yang hilang ketika dibawa ke bulan adalah 163,4 Newton. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran Bu Maya tentang gaya gesekan dan gaya berat. Nah, jangan lupa ya di-subscribe dan di-share video pembelajaran ini agar dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.